dari total portofolio kredit. Oh, jadi kayak dari total kredit outstanding itu 20%-nya ke green sector gitu ya, 20%. Terus dari sisi permintaan terbatas sejumlah proyek hijau. Oke. Bisa di deep dive nih. Kenapa jumlah proyek hijau di Indonesia itu terbatas? Itu sepertinya menarik kalau lo bisa deep dive itu. Karena gue kan sempat deep dive juga ya. Waktu gue di Astra memang beberapa hal atau mungkin satu hal utama kenapa green project itu sedikit, dan dua alasan utamanya itu yang pertama pendanaannya nggak ada, itu satu. Yang kedua, kenapa pendanaannya nggak ada? Karena emang the project itself itu bahasa istilahnya tidak bankable. Jadi suatu proyek tuh bisa bankable tuh dari 4 faktor ya kan. Ada dari sisi biaya, pendapatan, terus benefit and risk gitu ya. Jadi menurut gue bisa di deep dive sih kenapa di sini jumlah proyek hijau terbatas, karena menurut gue untuk di komplikasi ini di sisi permintaan masih bisa lebih didalemin. Oke, terus yang question, bagaimana strategi efektif untuk bisa mengatasi hambatan dari sisi penawaran dan permintaan? Answer, oke. Dan di sini pakai pendekatan makroprudensial, which is yang kalau ngomongin makroprudensial ujung-ujungnya tentang kredit perbankan. Menurut gue kalau ngomong tentang pendekatan bank sentral difokuskan terhadap suatu sistemik. Mungkin kalau kalian pernah dengar bahasa sistemik itu, jadi di keuangannya itu ada istilah di mana masing-masing komponen atau masing-masing aspek di industri keuangan itu saling berkaitan. Yang di mana mungkin aspek pendanaan sama aspek proyek itu akan saling mempengaruhi. Mungkin itu singkatnya tentang sistemik, dan bank sentral itu sepertinya tupoksinya bisa masuk ke situ. Atau maksudnya adalah bagaimana bank sentral bisa menurunkan resiko sistemik dari konteks tentang pendanaan proyek hijau. Itu mungkin yang bisa lebih dispesifikan lah questionnya. Jadi lebih fokus ke tentang sistemik. Mungkin sebelum lo di question yang ngomong tentang sistemik, mungkin di complication-nya boleh lo tambahin tentang bagaimana sih maksudnya kondisi sistemik. Mungkin gue coba izin share screen, boleh nggak? Ya. Bentar. Mana ya? Bentar, gue lupa tadi dokumen gue. Karena gue pernah menganalisis something like this. Wait a minute. Mana drive Astra gue? Mana drive Astra gue? Astra studi, hasil studi. Semoga filenya bener deh, gue nggak salah. Maybe ini, eh, karena ini buatan gue, kemungkinan ini tidak ada data rahasia sih. Harusnya aman. Urgensi fundamental, nikah. Wait. eh ya ini prinsip. Sorry. Oke, ini mungkin kalau yang 1.1 ngomong tentang masalah-masalah doang sih. Hmm, hmm, coba gue search. Dan, oh, ini dia. Yang dimaksud salah satu dari ini gue ngomong tentang sisi demand ya. Jadi di sini gue coba menganalisis dari sisi debtor atau dari sisi demand-nya ya. Jadi si debtor ini punya constraint, yakni proyek-proyek green atau keberlanjutannya itu dikatakan tidak memiliki kelayakan finansial yang lebih dibandingkan proyek yang
tidak hijau atau tidak berkeberlanjutan. Istilahnya bankability ini. Terus di situ gue pernah analisis dari 4 aspek ngomong tentang bankability atau kelayakan finansial itu dilihat dari cost, potential revenue, benefit, sama risk. Ini tuh kayak kenapa proyek-proyek hijau itu sulit untuk didanai. Karena ketika kita udah tahu, oh ternyata proyek-proyek hijau itu secara sifatnya memang sulit untuk didanai, dan itu menjadi penyebab bank-bank komersial mager masuk ke proyek-proyek ini. Karena toh secara biaya itu relatif lebih besar ya kan, potensial revenue itu ada ketidakpastian, dari segi benefits itu nilai jangka panjangnya akan susah diukur. Terus dari sisi resiko, wah itu resikonya tinggi ya kan kalau ngomongin tentang renewable energy gitu. Itu mungkin bisa jadi alur cerita yang lebih bisa membawa satu urgensi kalau lo nge-mention dari sisi proyek hijaunya itu sendiri punya sifat yang tidak layak finansial. Tidak layak finansial itu maksudnya dari 4 aspek ini. Lalu Bank Indonesia itu bisa kita kaitin kemana? Kita kaitin dari bagaimana gue pernah membuat argumen bahwa mungkin di beda dokumen. Sebenarnya ini bukan argumen gue original, ini dapat inspirasi dari teman gue juga. Mana ya? Ini gue share screen. Nah, jadi ini kan tadi ngomong tentang bankability dari cost, revenue, potential, benefit, and risk. Nah, di sini bagaimana bank sentral itu bisa memiliki fungsi intervensi dari segi untuk meminimalisir risiko yang lebih sistemik gitu. Mungkin kalau lo butuh bayangan, mungkin bisa fokus ke tabel-tabel ini aja yang key driver. Ini tuh key driver-driver utama yang perlu bank sentral, lebih tepatnya dalam konteks makroprudensial ya, itu diawasi atau bahasanya dipantau lah sama bank sentral dalam konteks makroprudensial gitu. Jadi ada key drivernya 1, 2, and 3, dan bagaimana implikasinya peningkatan biaya pinjaman bank ini sama ini. Yang di mana bank sentral itu bisa mengatasi masalah dengan mengkat masalah 1, masalah 2, masalah 3 gitu. Jadi how we define masalah itu lebih spesifik ya kan. Oh ternyata masalahnya itu peningkatan biaya pinjaman bank tinggi, atau untuk pinjaman long term itu turun, dan sekuritasi low carbon itu belum ada, which is sebenarnya bisa bank sentral memiliki intervensi ke sini gitu. Kalau nggak salah teman gue pernah bikin salah satu rekomendasinya namanya kebijakan makroprudensial hijau gitu. Jadi ada instrumen untuk memantau risiko sistemik, capital requirement, credit ceiling, sama borrower's measure. Sebenarnya solusinya mirip-mirip sama kalian, cuman perbedaan solusi output kalian sama teman gue satu ini mungkin di bagaimana dia define the masalah. Jadi mungkin bisa lebih spesifik, bukan hanya ngomongin tentang oh proyek hijau dikit dan kredit bank untuk sektor hijau terbatas. Mungkin bisa lebih didalami lagi karena menurut gue itu masih terlalu umum, terlalu luas masalah kalian, jadi butuh lebih spesifik. Dan salah satu saran gue untuk spesifik bisa dikaitin ke sini tentang sistemik dan juga tentang bankability tadi, itu boleh banget kalian explore, terutama di complication. Menurut gue kunci untuk bisa menaikkan urgensitas adalah bagaimana kalian bisa lebih semakin spesifik sih dari menentukan komplikasi yang kalian pahami gitu untuk sebagai question di case kalian. Dan itu juga akan menguntungkan kalian karena makin spesifik pertanyaan kalian, makin spesifik juga solusinya. Jadi kalian nggak perlu mikir solusi yang terlalu abstrak, karena solusinya udah terbatasi dari si pertanyaan case yang kalian define gitu. Mungkin kalau contoh tiba-tiba ngomong tentang pendidikan, ngomong tentang forum, itu menurut gue bisa dikatakan sebagai enabler. Jadi kalau ngomong tentang rekomendasi ya, terutama rekomendasi kebijakan, itu kan ngomongin tentang 2 hal. Rekomendasi itu sendiri sama enabler-nya. Enabler tuh yang membuat itu bisa lebih lancar. Bahasa juga enabler ya kan. Jadi biasanya kalau gue mencoba untuk merekomendasikan sesuatu tuh selain nge-spill apa rekomendasinya,
gue juga bakal nge-spill apa sih enabler-nya atau apa yang mungkin bisa mendukung rekomendasi gue bisa berjalan. Mungkin enabler-nya tadi yang seperti pendidikan dan diskusi forum itu bisa dikatakan sebagai enabler. Karena kan fokus solusinya adalah bagaimana bisa mengatasi masalah-masalah yang mungkin sifatnya lebih teknikal ya kan, karena kalau ngomong tentang soal tanda pendidikan itu lebih ke fundamental banget ya, jadi nggak terlalu direct menurut gue impact-nya, dan itu mungkin lebih better sebagai enabler aja. Jadi emang di solusinya pun menurut gue better kalian lebih bagi gitu mana yang menjadi main recommendation sama enabler-nya apa, jangan semua dimasukin sebagai poin yang setara gitu loh. Mungkin bahasanya adalah setiap solusi lo ada fondasinya lah, itu akan sangat lebih kuat nanti pada saat lo presentasi gitu. Mungkin itu untuk yang bagian rekomendasinya. Terus gue bakal yeping apa lagi ya? Hmm, so far itu sih. Sama mungkin tambahan perspektif dikit kalau ngomongin tentang dari sisi swasta ya. Gue kan waktu gue di Astra Financial itu salah satu tantangan gue adalah harus menjawab mengapa Astra harus masuk ke pendanaan yang lebih hijau. Yang di mana Astra berpandangan itu sangat profit oriented. Dengan gue sebagai anak ilmu ekonomi iya yang sangat welfare ya. Astra tuh nggak bodo bodo amat sama welfare, sebenarnya yang penting profit gitu. Dan ketika gue nge-spill, the fakta adalah proyek-proyek hijau in some period nggak menguntungkan. Nah, bagaimana sih sektor swasta ini bisa ikutan masuk ke proyek hijau yang tidak menguntungkan? Butuh ada yang ngepalain. Ya siapa yang ngepalain? Ya pasti pemerintah, dan di konteks case ini adalah perlunya intervensi Bank Sentral melalui KLM tersebut. Jadi mungkin jalan ceritanya itu biar lebih masuk ke urgensi gitu. Jadi urgensinya adalah si perbisnis atau si debtor. Kita ngomong dari sisi debtor dulu, sorry, bukan debtor deh, ngomong tentang si supplier, sorry, dari sisi supply, si perbankan yang mendanai. Mereka tuh motif utamanya menurut gue sangat profit oriented, which is mereka komersial. Mungkin oke lah ada ESG, some kind of bullshit. Tapi menurut gue at the end itu hanya ESG sebagai pemulihan nama baik, bukan sebagai model bisnis utama mereka. Jadi menurut gue memang bagaimana fokusnya adalah menuntaskan risiko tadi, risiko ketidakpastian suatu proyek hijau melalui si kredit, kok bahasa kredit sih namanya, kebijakan likuiditas makroprudensial gitu kayak KLM lah ya. Jadi menurut gue sebenarnya solusinya udah ada, ya kan? Ada HLM, ada Green LTV, ada apapun itu yang ngomong tentang green macroprudential itu ada. Cuman mungkin tantangan kalian menurut gue adalah define the question, define the complication sih, agar lebih tepat sasaran. Karena menurut gue hampir seluruh kebijakan itu kebanyakan terlalu fokus ke solusi, tapi sebenarnya mereka not focus on the root problem gitu ya. Itu mungkin bisa jadi nilai tambah kalau kalian bisa define and memiliki strong root cause. Menurut gue pendekatannya itu sih, bagaimana kebijakan kalian bisa kuat banget nih mengatasi root cause, root problem. Jadi mungkin fokusnya di bagaimana kalian mendefine root problem itu. Karena kalau ngomongin tentang solusi ya, menurut gue solusinya udah banyak banget. Cuman solusinya apakah bisa menyelesaikan masalah A, masalah B, masalah C. Mungkin walaupun ujung-ujungnya ingin meningkatkan kredit bank. Itu tuh menurut gue sebagai outcome akhir gitu loh. Sebenarnya kan masalah utamanya bukan kecil atau besarnya kredit bank kan, tapi apakah proyek hijau itu tuh bisa didanai atau enggak. Itu menurut gue ya, mungkin konklusi kalian bisa beda. Jadi boleh banget kalian nge-challenge gue. Karena jujur gue nggak terlalu expert juga di bidang consult dan BCC ini, jujur. Karena BCC gue baru menang sekali doang aja seumur hidup, maaf. Gue seringnya paper, maaf guys. Jadi tebakan gue itu bagaimana kalian di konteksnya lomba BCC itu punya strong root cause sih. Dan nanti solusinya bisa dikaitin ke root cause atau root problemnya gitu. Oke, ya ping gue sekian deh. Gue kayaknya so far mau ngomongin itu dulu aja. Betul kalian nangkep gak gue ngomong apa aja? Gue takut gue yeping tapi nggak masuk lagi. Sorry, sorry. Nangkap Kak, ini
sambil nonton. Oh, lu notol. Lu pakai HP notol. Serius. Enggak, ke laptop. Oh, lu buka laptop. Abis lu tadi on cam pakai kayak laptop, kayak HP. Emang pakai HP. Ini laptop gua baterainya dikit. Charger charger laptopnya rusak, besok baru ini. Nyala, cepetan ke detos deh. Iya, Kak. Berarti untuk yang kan itu SKE berarti questionnya terlalu ini ya Kak, terlalu lebar, berarti harus dikerucutin lagi ya Kak. Betul. More specific Untuk better. complicationnya masukin yang ini kan, yang apa, kayak yang ada 4 tantangan tadi nggak sih Kak, kayak biayanya relatif besar, terus benefit jangka panjangnya susah diukur, terus apa yang tadi risikonya juga kedepannya tinggi gitu Pokoknya kan. Itu ada masukin itu dua ya, hal yang utama kan tadi. Yang gue coba hmm, sarankan ada dua hal utama kan. Bahas tentang bankability dari proyek hijau atau kelayakan mm, finansial. Tadi kan ada 4 aspek. Lalu yang kedua ngomong tentang risiko mm, sistemik gitu. Yang dimana di sini kan mm, kalau ngomong tentang risiko sistemik pasti OJK sama BI langsung wah keren gitu. Karena mereka ngurusnya itu risiko sistemik ya kan BI dan OJK. Jadi coba kalian lebih deep dive terkait risiko sistemik konteksnya tentang si sustainable finance ini sih. Mungkin akan sangat menarik kalau kalian deep dive. Jujur gue belum deep dive ya. Jadi mungkin gue belum punya jawabannya, maaf guys. Itu gue yang ngomong oke. tentang risiko sistemik, kita minjem PPT teman gue. Jadi gue nggak terlalu ngerti juga. Kak, boleh ini nggak Kak, minta materi PPT-nya kalau ini? Atau itu Oh, ini, punya temen ya? gue SS aja lah, boleh lah. Ntar gue SS, terus gue kasih ke lo ya. Oke, oke. Yang lain Kevin, Aska, ada yang mau tanyain nggak? Kayak tadi itu yang gue omongin nggak sih? Kayak that the exact point that I said before nggak sih? Ya kan? Pokoknya bagaimana kalian punya problem yang strong, root cause yang relevan. Karena menurut gue solusi itu banyak. Solusi itu udah ada. Susah untuk menciptakan solusi yang inovatif. Cuman orang tuh akan lebih susah untuk mendefine what the problem. Gak usah jauh-jauh lah, MBG emang problemnya apa sih yang mau diselesaikan. Dah itu aja. Lebih tepatnya bisa diperbaiki lah, not entirely wrong. Udah bener sih, komplikasinya cuman butuh spesifik. Oke, ya seru juga Oh ya iya diskusi. Kak, maaf Kak. Mau Apa yang tuh? apa bank ability tadi tuh boleh juga nggak Kak di SS? Oh, boleh. Kalau itu buatan Kan gue sendiri, nah itu aman lah ya. Kalau itu. oke. Oke. Aska, gimana Aska? Oh iya ya. Apa? Aman sih, aman-aman gue. Ini gue taruh di chat deh. Kalau yang buatan gue mah langsung. Bisa dibuka nggak, guys? Itu yang penetapan portofolio hijau kemarin tuh yang kita bahas apa tuh mau ditanyain atau enggak? Ah, nah, tapi menurut lu Kak, gimana? Maksudnya kayak dari solusi kita itu, ah, menurut lu kayak masih belum menjawab banget ya, berarti ya? Kemarin tuh kita tuh kayak mikir karena solusi sama insentif yang pas solusi pertama khususnya yang portofolio hijau itu benar-benar. Hah? Sorry, apa ulang-ulang? Ngomong tentang portofolio hijau ya. Sebentar, sebentar. Yang portofolio hijau, hijau. Bentar-bentar gue share screen dulu ya. So, betul bertiga anak iya ya? Atau cuma dia doang? Ah, dia Oh, dia doang, dia doang. doang. Lah, berarti lu anak Manage berdua anak. sama akun, Oh, lu mana? Siapa yang akun? Kevin. Oke, Van. Wah, gokil anak akun. Oke. Biasanya kan kalau Ah, bisnis case itu mainnya anjir, tapi gokil sih akun. Hmm.
SOC atau yang mana nih? Penetapan Oh, target ini yang minimal tadi. portofolio hijau. Ya, gue tuh mikir kayak kenapa urgensi kita kurang karena kayak karena ini tuh cuma literally insentif doang. Jadi kayak insentifnya kalau misalkan nyampe 10% itu akan dilabeli sebagai green bank kan dan nggak ada insentif apapun selain label itu. Jadi gue mikir kayak apakah ini harus di elaborate lagi solusinya gitu. Jadi kayak ada tambahan insentif selain dari label green bank itu gitu sih kemarin. Tapi gue belum nemu kayak kira-kira yang cocok tuh apa gitu. Cocok apanya, sorry? Maksudnya kayak kira-kira insentif apa lagi nih selain label green bank ini gitu. I see. Jujur gue belum pernah Mana sih kita analisis dari mikirin itu. kasus. Oke. Mekanisme dari solusinya adalah target minus 10% apabila bangun lisensi Green Bank. Jujur, kalau misalkan insentif kalian, oke, mendapatkan lisensi Green Bank di mata masyarakat, menurut gua itu hampir tidak ada signifikansinya karena Ya, bank itu sangat inelasis, which is orang-orang tuh nggak bakal ngeliat, ih banknya hijau, ya gue bodo amat sih ya jujur, mohon maaf. Dan itu iya satu sih. hal. Lalu yang kedua, em, dari sisi deptor-deptor kakap lah ya, investor-investor gede sebenarnya nggak terlalu melihat apakah bank itu hijau atau bank pun itu enggak hijau ya. Menurut gue itu sebetulnya yang menjadi concern apakah bank itu hijau atau enggak itu entirely NGO dan pemerintah gitu. Tapi kalau dari pihak swasta, in my opinion ya, dan apa yang gue ketahui so far, itu mereka nggak terlalu deep apa ya memperhatikan oh green bank itu bagus gitu. Mungkin oke lah, ada ESG risk yang mungkin diperhatikan oleh investor-investor tertentu. Tapi menurut gua dari sisi bank itu pun gak realistis gitu untuk bisa menekan ESG risk, tapi insentifnya cuman lisensi green bank gitu. Karena menurut gua ya lisensi itu nggak semerta-merta bisa menurunkan ya itu ya si ESG. Mungkin kalau kalian belum tahu, setiap korporasi itu ada perhitungan resiko ESG. Biasanya itu direkodnya sama Morgan Stanley, namanya MSCI Sustainalytics. Itu yang ngeluarin ESG score. Jadi kalau nggak salah makin tinggi ESG score lu makin buruk dan pasti investor nggak mau ke situ karena investor dunia relatif ngeliatin ESG. ESG itu environmental social governance, bukan ngomong tentang hijau aja, tapi tiga aspek itu. Yang dimana pasti perusahaan ingin membuat ESG mereka itu baik gitu. Dan bagaimana ESG mereka baik nggak semerta-merta karena dilabeli green bank gitu. Menurut gue butuh ada solusi yang lebih teknikal gitu yang meningkatkan performa bisnis as usual mereka gitu. Yang dimana bisa naik 10% itu bukan karena disuruh, tapi emang ada dorongan teknikal gitu, like insentif uang atau dana gitu. Tapi menurut gue penerapan target minimal portofolio hijau itu apa ya? Menurut gue itu bukan rekomendasi yang teknikal, itu lebih ke rekomendasi visi atau vision atau yang gue sebut itu tujuan lah. Jadi mungkin rekomendasinya sifatnya, oh BI itu harusnya punya tujuan ini, tapi kalau secara teknikal menurut gue kurang pas sih kalau tiba-tiba BI nyuruh target minimal portofolio hijau gitu. Karena ini akan sangat challenging sih. Kayak lo tiba-tiba kalau ditanya kenapa BI harus naikin ke 10%. Mungkin jawaban kalian simple ya oke lah karena masih kurang. Tapi dari segi profitabilitas dan kemampuan BI apakah bisa nih 10%? Mungkin itu yang mungkin kalau kalian kekeh mau masukin solusi pertama ini menurut gua ada dua hal sih yang perlu kalian tambahin. Yang pertama, kalian harus bisa jawab bagaimana bank komersial bisa tetap profit ketika naikin target 10% ini, itu satu. Lalu yang kedua, case kalau memang bank itu merasa ini itu susah dapat profit, bagaimana Bank Indonesia bisa make sure untuk bisa membuat commercial bank ini ke 10% dari segi teknikal, bukan dari segi embel-embel lu dapat label gitu loh. Karena label itu not strong incentive ya, itu menurut gue. Mungkin itu sih yang bisa gue tanggapi dari solusi nomor satu ini sih.
Dua hal itulah minimal harus ada. Tapi bagus. Visinya adalah lo bisa meningkatkan portofolio. Itu gue setuju banget. Kak, review yang solusi 3 Kak, yang UMKM gitu, gimana Kak? Buatan lo ya. Iya, Dasar terlihat agak ini. Gue apa yang solusi itu lo? juga, itu yang Refinancing berbunga rendah. Refinancing itu apa sih jadi definisinya? Coba enlighten me dong, Dek. refinancing itu kan misalkan bank komersial kan ngasih ini kayak sustainable loan gitu ke UMKM hijau, kredit lah gitu ke UMKM hijau. Nah, itu kan pasti mereka ini kan ada bunga bunganya tuh dikasih bentar. Gue terlihat ini. eh nah, kan itu di di suku bunga pasar kan 7% tuh, Kak. Hmm, Nah, Bank Indonesia tuh memberikan fasilitas refinancing kayak untuk si bank komersialnya tuh 4-5% aja kan itu ada selisih tuh. hmm. 2-3% kan kayak dari 7%-nya itu. Nah, dari itu tuh kayak bank komersialnya nggak rugi-rugi banget gitu Kak. Tetap ada margin kan kita tahu kayak banknya profit oriented gitu kan itunya. Jadi kayak biar ada insentif gitu sih ngasihnya. Oke, coba gue Intinya ada baca dulu selisih lagi. selisih bunga. Selisih antara suku bunga pasar sama suku bunga. Paham, paham, paham. Oke. Sama untuk Refinancing. enabler yang Kakak bilang tadi tuh yang untuk apa ya kayak untuk mendukung solusinya tuh kalau misalkan BI kayak kerjasama sama universitas, inkubator sama startup untuk ngelatih UMKM hijau itu memungkinkan nggak Kak kira-kira? Kalau relevan mungkin kan. Istilahnya apakah itu bisa menjadi pilar? Itu boleh banget. Tapi mungkin perlu dipastikan bagaimana storytellingnya sih. Jadi jangan terlalu dipaksa lah. Itu menurut gue. Hmm. Sama ini sih Kak untuk green credit scoring gitu Kak. Biasa kan UMKM tuh kan ada kan UMKM yang emang kayak mengurangi limbah. Contohnya tuh kayak dia bikin apa kursi dari plastik gitu. Nah itu kan green credit scoringnya otomatis tinggi dong karena dia apa ngurangi limbah segala. Nah itu tuh kayak gue kepikiran kayak ada skornya kayak semacam penilaiannya gitu loh Kak. Itu gimana Kak? Atau Hah? ini? Atau Ulang, ulang, udah ulang, terlalu ulang, ulang, jauh ulang. ininya? Ulang, score. What kind of score? Sorry. Suara gue ini ya. Jadi Enggak, bener-bener. untuk Otak gue yang nge-lag, maaf. Lanjut, lanjut. jadi sebenarnya kayak green credit scoring untuk UMKM. Jadi BI itu kayak kayak ngebuat sistem kredit gitu buat UMKM yang menerapkan prinsip hijau. Misalkan nih, UMKM itu kan ada yang kayak apa ya dalam produksinya misalkan kayak penggunaan energi terbarukan terus kayak dalam produksi itu kayak mereka ngurangin limbah efisiensi limbah gitulah terus kayak mereka concern banget lah sama emisi karbon gitu-gitu nah itu tuh nanti UMKM kayak dinilai gitu sama si BI-nya terus kayak ada kredit kredit apa scoringnya gitu. Jadi kayak kalau banyak UMKM yang nggak bisa akses dana karena kayak mereka tuh dinilai nggak layak gitu dapat apa sih dapat pembiayaan hijau. Nah, padahal mereka tuh sebenarnya kayak udah nerapin prinsip hijau dalam produksinya. Jadi dengan adanya kredit scoring ini membantu mereka untuk ngedapetin pembiayaan lebih mudah gitu Kak kreditnya. Oke. Pertanyaan gue, mending strateginya netapin standar kredit scoring yang baru, khusus untuk yang hijau, atau si hijau-hijau ini kita korporasikan dengan kredit scoring sistem yang udah ada, yang udah berjalan sekarang. Menurut kalian better mana? Gimana Kak? Gue belum nangkep lagi. Kan di sini concernnya adalah
bagaimana beberapa UMKM kredit scoringnya terlalu rendah, tapi padahal mereka sudah Iya. menerapkan yang hijau-hijau, which is harusnya Mm-mm. layak dapat kredit hijau. Dan bagaimana kredit scoring ini bisa membantu, gue bertanya apakah green credit scoring ini menjadi sistem tersendiri dari konvensional credit scoring yang udah berjalan sampai sekarang nih, kalau kalian tahu kan BI scoring. Sama yang kedua, kita korporasikan si instrumen hijau itu ke beberapa penilaian credit scoring gitu. Jadi bukan kayak si hijau-hijau itu tuh cuma sebagai faktor tambahan lah, sebagai pertimbangan credit scoring sistem yang mungkin udah berjalan sekarang gitu. Oh. Karena menurut gue kalau tiba-tiba nambah tentang sistem baru nih, itu kelabakan sih menurut gue ya. Dari segi birokrasi dan dari segi administratif itu akan sangat costful banget sih. Karena mungkin menurut gue salah satu penerapannya mungkin lebih enak lah, lebih smooth itu bagaimana ya itu credit scoring pakai sistem yang udah lama, cuman diperbarui lah beberapa standarnya itu kalau ada hijau bolehlah credit scoringnya naikin lah gitu. Tapi bagaimana itunya teknikalnya mungkin gue belum bisa jawab ya, karena gue tahu. Tapi mungkin secara Mm. prinsip gue better yang tadi sih bagaimana oke credit scoring masih pakai yang kayak udah ada sekarang sistemnya. Cuman faktor determinannya ditambah kalau ada yang hijau-hijau, oh mungkin direndahin gitu. Kesian. Mungkin itu. Kalau tentang Oke, credit oke, scoring. oke. Mungkin But ini nggak sih Kak, kayak apa tuh? di kolaborasi sama yang sebelumnya itu ada nih credit scoring di Indonesia tuh. Tapi gue cari kan credit scoring di Indonesia tuh belum ada nggak sih Kak? Atau udah? Udah ada kok. Udah. Kalau lo minjem ya, wah, kayak kredit itu, BI itu udah siap mencatat kredit scoring loh, coy. Walaupun jujur gue, lah tiba-tiba hilang deh ya. Tapi setahu gue ada nggak sih guys ya kan, BI itu udah punya scoring. Jadi kalau kita minjem kredit tuh langsung ketahuan. Makanya Iya, teman gue sih. nih, dia udah bikin kartu kredit biar memperbaiki kredit scoring dia anjir. Green credit Oh, di BI checking itu Indonesia. nggak sih? Iya, BI checking. Gue lupa lagi namanya, maaf. Nah ya itu. Yang Pasti BI. kalau misalnya kebanyakan pay letter nanti jadi susah. Kalau bayarnya bisa lunas ya bagus sih skor lo ya. Kalau Iya, biasanya biasanya yang telat-telat gitu. yang telat ya berabe sih loh. Nah, itu jadi landasan ya kan. BTW gue tadi mau fokus tentang refinancing ini deh. Dengan skema itu bank tetap oke, selain mempercepat inklusi keuangan hijau, ini bahwa proyek ramah lingkungan layak dan menarik untuk dibiayai. Berikan sinyal. Hmm, mungkin kayak ini solusi yang bagus, cuman tambahin argumen kenapa BI punya urgensi untuk ini sih. Kayak perlu dikaitin ke objektif BI juga ya, karena jangan sampai terlalu offside. Jadi nanti seakan-akan solusinya itu kayak solusi sukarela gitu, solusi sedekah. Maksudnya solusi sedekah itu kayak seakan-akan BI itu dengan sukarelanya nyalurin insentif, nyalurin oh refinancing ini. Tapi ya mungkin menurut gue agar orang-orang BI itu bisa lebih oh kita harus nih. Nah itu mungkin dikaitin ke tujuan BI itu ya. Apalagi kalau tentang green-green ini mungkin biar out of tupoksinya BI jadi emang sedikit challenging. Jadi mungkin menurut gue solusinya bagus, tapi bagaimana kalian ngaitin ke tujuan visi misi si Bank Indonesia. Mungkin itu. Duh, gue nggak punya kenalan lagi, tapi BI itu kalau nggak salah punya divisi keuangan hijau, guys. Tapi gue nggak punya kenalan lagi, maaf. Gue cuma mampir ke kantor divisi itu doang. Cuma numpang lewat anjir. Tapi kayak orang-orang itu punya hal stres yang sama deh, kayak kalian. Gimana sih BI bisa gengsi gitu. Kita Tapi bakal kayaknya gue ini BI buatan jarang deh. nggak sih, Kak? Kak, BI gue jarang, Kak, BI jarang nggak sih refinancing gitu? kayak jarang sih. Jujur gue nggak terlalu dalamin makro prudensial lagi, gue lebih ke moneter ya. Itu satu. Tapi kalau ngomong tentang conduct of green Oh, ini ada economy, nih, Green itu kayak, Financing Bank Indonesia. Coba aduh kita itu buka. Apa ranahnya Bu isinya? Filianing sih, coy.
Bu Filianingsih jago banget. Berarti Bu Filianingsih itu deputi gubernur BI di ranah green economy. Itu beliau jago tuh. Hmm, Jadi sama Bu Desri, lulusan di tapi Bu FE Kak. Desri nggak tahu. Nggak tahu deh dia anak FE nggak ya? Gue lupa. Gue yang tahu Bu Desri doang lagi anak FE. Tapi Oke, jujur gue gak bisa. Wak. Oke lah. Solusi tiga, gue gak bisa banyak komen tentang teknikal sih. Cuman menurut gue sedikit lemah di argumentasi kenapa sih BI harus nerapin ini. Dengan alih-alih, oke lah, tujuannya untuk meningkatkan financing atau kredit UMKM hijau, tapi kenapa BI harus melakukan hal yang mungkin sukarela untuk, oh mau nih, refinancing itu bunga yang lebih rendah. Kan merugikan BI ya, quote input. Tapi mungkin kenapa sih BI harus mendorong ini? Mungkin itu sih tebakan. Oke, ini gue mau berarti harus kayak searching lagi sih. Mungkin kalau argumen kalian, oh benefit sekarang tuh gak bisa di measure hanya dengan moneter ya, tapi bisa dari, mungkin bahasanya itu ada measurement yang mungkin tak bisa diukur dengan nilai suatu uang gitu. Mungkin kalau gue dulu pernah belajar di internal Astra tuh ada istilah namanya SROI. Apa ya? Wait. Gue lupa namanya apa. Wait. SROI, materi narasumber. Apa, sorry? Ulang-ulang apa, kayak? Duh, jujur gue lupa lagi. Tapi, ini dia. Namanya tuh Social Return on Investment, SROI. Simply yang ngomongin tentang, ya ini deh, bagaimana SROI itu bisa jadi kalkulasi untuk proyek-proyek yang berkelanjutan gitu. Itu mungkin bisa jadi argumen kalian kenapa biar harus menerapkan ini, karena mungkin jika measurement-nya uang mungkin akan susah, tapi kalau measurement-nya value yang jauh melampaui tingkat uang or monetary itu akan menarik gitu. Karena kan menurut gue kalau ngomong tentang keberlanjutan nggak bisa kita bilang dari segi keuangan juga ya, kita harus to be realistic dan harus ngomongin dari segi the value of nature ya, bagaimana nature itu bisa kita nilai, dan itu emang akan sangat susah, tapi ya itu bisa menjadi satu-satunya cara sih. Kalau kita ngomongin terus nature itu akan susah sih kalau kita kaitin ke keuntungan ya, kecuali kita udah di tahap, gue lupa lagi teori environmental cost-net curve ya, pokoknya ada di tahap kayaknya kita bisa punya korelasi positif antara lingkungan dan ekonomi. Tapi kayak di semua negara di jangka pendek ekonomi sama lingkungan pasti negatif anjir korelasinya. Mungkin itu sih yang bisa kalian buktiin terkait how we should have the long run view. Pokoknya tekanin ke long run aja lah guys. Ngomong tentang lingkungan gini long run banget. Nggak bisa ngomong tentang, oh short run, masuk untung. Nggak sih. Nggak bisa. Itu mungkin yang bisa kalian tekanin sih. How the long run is matters above all. Begitu. Mungkin ini juga bisa sejalan lagi kalau gue pikir-pikir tentang BI. Kan ngomong tentang BI, ngomong tentang stability ya. Stability itu kan long run view. Mungkin bisa lo kaitin ke situ. Itu bakso sih. Oke, dah. Sorry, apa-apa? Oh, apa tuh? Ke ranah hijau. Jawaban umum gue atau jawaban tipikal atau jawaban klise gue, jawabannya adalah
mereka melihat adanya potensi risiko, namanya apa ya gue lupa, transisi iklim. Jadi pokoknya ada namanya risiko iklim. Itu kan dibagi menjadi dua risiko ya. Physical risk sama transition risk. Dan orang-orang yang menjadi transition risk and physical risk, itu pasti akan langsung nyadar, in the meantime, business as usual mereka akan menurun performanya. Maka dengan demikian mereka ingin visioner, terus ingin mencoba ke renewable energy yang mungkin sekarang masih belum. Tapi lambat laut, physical risk and transition risk itu bukan menjadi risk lagi, tapi menjadi risiko yang menjadi bencana gitu. Tapi mereka udah siap, karena mereka udah punya portofolio yang renewable. Tapi apakah bisa radikal 100% renewable sekarang? Jawabannya enggak. Karena menurut gue kita masih di tahap transisi. Gue nggak tahu, mungkin 2050 atau 2060 bisa fully renewable. Tapi menurut gue di yang sekarang ya, semua orang punya strategi yang sama, yakni strategi transisi. Bukan strategi fully transition, tapi half atau bahkan slightly transition sih. Mungkin tadi kalau gue sempat mention kan OJK juga, belum gue mention ya. Pokoknya ngomong tentang resiko itu kan pokoknya intinya ada dua acknowledgement dari masing-masing pebisnis terkait dua jenis resiko tadi, physical risk dan transition risk. Mungkin kalau kalian baru dengar, gue pengen coba share screen, boleh tak? Wait a minute, mana sih? Resiko, 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 resiko. Risiko fisik. Mana anjay? Nah ini dia. Cuma ada di Gdocs gue sih. Nah ini dia. Ini menurut gue bisa jadi jawaban atas pertanyaan lo kenapa sih bisnis-bisnis mau ya. Simply jawaban gue yang mungkin sangat klise, yang mungkin pasti semua orang rata-rata jawabnya ini ya ini. Bagaimana para pebisnis tahu nih ada risiko dari perubahan iklim. Dan risikonya sangat nyata karena kalau udah kelihatan dampaknya nih, kerusakan fisik aset, ini ya itu. Dan bagaimana mengatasinya, transition to renewable. Gitu paling jawaban singkat gue. Dah. Oke. Gue udah kayak anak lingkungan tuh. Pada gue anak Ekenco. Aduh. Bagaimana guys? Gue udah aman sih Kak ininya untuk yang solusi punya gue sama yang situation tadi sama complication. Yang lain gimana guys? Kak sekarang lu di ini maaf out of the topics. Lu sekarang di ini ya Kak apa sih? Lab 45 Apa ya? lo? Oh, jadi RA, research assistant. Anjay, gue Lumayan ngeliat lah. kantor lu sama kayak hutan-hutan, langsung kayak adem gitu anjir vibes-nya. Itu di mana Gue sih? Di Depok. itu bukan, itu tuh di Kampung Rambutan namanya deh. Itu tuh kayak dari Pasar Minggu cuma 15 menit kalau gue naik motor lah. Anjir, kayak taman weh. Kayak Itu tuh pondok-pondok. sebetulnya berlokasi di perumahan yang kebetulan Heeh. perumahannya dimiliki oleh satu orang, si ketuanya Lepat 5. Anjir, berarti dia punya Terus satu perumahan itu ya? betul, itu ada banyak rumahnya, ada 7 atau 6 kalau gue hitung. Terus ada satu rumah khusus untuk dijadiin kantor gitu loh. Bahkan mereka punya gym Hmm, sendiri gitu, ini gym punya pemiliknya, which is kayak gitu. anjir. Berarti lu nggak perlu ini lagi dong. Sewa Betul, tapi gue capek-capek gue tinggal ke sebelah. tapi Dan kalau rame sih Kak yang magang di situ. yang magang, gue gak tau ada magang daftar gimana. Kan gue bukan magang ya, gue part time ya jatuhnya. Tapi kalau nggak Oh, salah alah. ada yang magang deh. Gue lupa namanya siapa lagi, anak IE22. Siapa, Almira apa kalau nggak salah Iya, namanya. iya. Amira, iya. Ya, ya betul, Almira ya. Tapi tapi dia nggak bisa convert, nggak tahu deh kenapa. I don't know. Gak boleh buperan kali. Gak ngerti ya. Eh, tapi di bank aja bisa kok loh Kak.
Itu temen Demi gue, apa? Anggito kan dia harusnya anak mene tuh. Dia yang kayak pengembangan proyek kan. Tapi karena anak mene kan masih ada kelas tuh. Jadi terpaksa anak IE. Terus kan nggak relevan kan. Kayak ini kan. Dia tuh ngejain kayak EBITDA gitu-gitulah. Kayak MK gitu-gitulah. CAGR gitu kan. Itu mainnya banget. Terus nggak tahu. Tapi tetap bisa TOEFL ternyata. Walaupun tidak linear dengan IE yang bisa riset gitu. Ya mungkin agak diregangkan kali peraturannya. Mungkin itu satu, mungkin convertnya juga dihitung dari jam kerja juga nggak sih? Kalau jam kerja lo Iya, nggak iya, cukup, iya. nggak bisa dikonversi. Karena menurut gua intern di Lab 45 tuh relatif santai. Kalau ngantor aja balik Kamis doang. Oh alah. Jadi yang nggak kayak lu di korporasi harus masuk ke gedung 9 to 5, Iya, 7 to iya. 5. Anjir. Sesantai itu aja Iya. gue di Lab 45 solo living aja. Siapa tuh Kayak, Kak? Ketuanya Kak? aduh gak tahu lagi lupa namanya. Tapi Anak pokoknya lu FE cek ya? aja di website. Bukan. Dia tuh mantan Lemhanas gitu kalau nggak salah. Bukan anak FA sih. Kalau nggak salah anak FISIP Oh, beliau tuh. Karena kan Lepat 5 tuh anjay. fokusnya sebenarnya politik ya. Terus ada cabang ekonomi Oh, politik gitu loh. oh iya iya iya. Begitu. Dah. Jadi begitulah. Oke deh. Nah, Berarti lu ini nah, kayak semacam kartap nggak sih Kak? startup yang di gajinya di bawah UMR. Bisa Sabar Kak, dibilang gitu. sabar ada Nah, prosesnya. tapi secara gaji di atas intern lah, kayak gue kayak Diska sama di sini masih tinggian di sini gaji, tapi ya wajar sih di intern gue Diska gue intern di sini kayak bukan intern judulnya Jos, gue RT kan, Hmm, gue gitu. oke. Um, Yang lain gimana guys? Ada pertanyaan atau tidak? nggak ada ya, ya bayar ya. Yuk, balik yuk. Aska gimana Aska? Aman. Oke, terima kasih banyak Kak Zaidan. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Iya, Kayaknya baru pulang dari rumah sakit dan harus Zoom Aman, dengan kita. sangat menarik ya, jujur gue juga sambil belajar-belajar main sih kalau gue tiba-tiba dapat studi kasus ini gue bisa diskusi deh, Ya. menarik menarik. Kenapa? Harusnya lu ikut ini Kak. Tadi gua chat. Harusnya lu Gue ikut. skripsi ya, capek. Oh iya Gue lagi. pengen skripsi, gue belum kelar-kelar. Gue masih Tapi udah berkutat ini dengan, kan. Udah sempro kan Kak? udah sempro sih, tapi pusing. Aduh, gue ngumpulin data doang gak kelar-kelar, udah 20 hari anjir. Eh, Oke. gua ngeliat story lu. Anjing ini OJK. Perbaiki website lo. Kocak anjing OJK. Intinya adalah lo harus tahu deh data lo diambil dari apa. Gue salah mengkalkulasi, fuck. Gue kira data OJK gampang. Maaf, gue terlalu meremehkan institusi Indonesia. Betul, betul. Intinya Ya data paling penting. lo ambil Ekin terakhir lah, Cok. Datanya enak, gampang. United Nation bagus datanya, Cok. Gue ya regional kayaknya Kak. Regional, oke, good luck deh. Soalnya yang gue nggak ngambil Kinter sih seminarnya. Oh, pantas. Regional atau nggak Leker-leker. perpak. Atau leker-leker lu pakai data dari di kantor lo lah, Cok. Iya. Iya, itu bapaknya tuh. Baik. Dia. Oke deh, BTW thank you guys. Makasih banyak Kak Semoga insight. thank you, Kak. ngobrol-ngobrol ngalor ngidul gue bisa ditangkap lah ya. Aman, sangat insight. Oke, thank you Kate, thank you Fit, thank you Dek. Oke, dadah. Bye. Dadah Kak. Guys, gimana? Kita mau bahas kapan? Halo? Besok ya. Besok ya. Gue juga aman sih besok. Malam tapi jam Iya, iya. 8. Oke. Eh, setelah Ini deadline-nya kapan dievaluasi sih? tadi, gue merasa solusi satu hari Minggu kan tanggal 27. Iya kan hari Hmm. Minggu kan? Tanggal 27 hari Minggu apa Senin? Apa Cap? Oh, ngawet ya?
Tanggal 27 kan, deadline tanggal 27. Ya. Ya, berarti lu harus ngerjain sebelum tanggal 24 ya. Hmm. Lu mau kemana sih, Ken? Yang ke Bandung ya? Lah, lah ngapain lagi kocak? Lu mau ngapain sih? Kemarin lu bilang mau ke Bandung yang tanggal 25. Oh, ke gunung. Apa Itu lomba? saudaranya nikahan. Oh, lu bilang naik gunung kan gue dengernya. Di mana ada gunung? Ya udah, besok aja ya guys. Gue besok harus bangun pagi. Dah, thank you. Oke. Eh,